Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang ibu di Kabupaten Kediri, Jawa Timur kaget setelah mengetahui tagihan telepon pasca bayarnya mencapai 11 juta rupiah. Tagihan tersebut diketahui berasal dari penggunaan pembelian fitur game online yang dimainkan oleh anaknya. Ririn Ike Wulandari, warga desa Wonorejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, terkejut mengetahui tagihan pembayaran pulsa pasca bayarnya yang mencapai 11 juta rupiah. Ditelusuri, tagihan tersebut berasal dari pembelian game online tanpa sengaja yang dilakukan oleh anaknya saat bermain di rumah menggunakan telepon genggam orang tuanya. Pandemi COVID-19 tak menghalangi sejumlah pemuda di Kabupaten Jember dan Kota Surabaya, Jawa Timur tetap beraktivitas. Seorang pemuda di Jember sukses merintis usaha kuliner masakan Jepang setelah mengalami pemutusan hubungan kerja. Sedangkan di Surabaya, sejumlah mahasiswa membuat film pendek yang berisi pesan tetap bisa produktif di tengah pandemi. Sedangkan di kota Surabaya, sekelompok mahasiswa membuat sebuah film pendek yang berisi pesan untuk tetap produktif di tengah pandemi dan ajakan tetap mematuhi protokol kesehatan. Film pendek berjudul Daydream ini berdurasi 2 menit dan menghiasi layar YouTube. Daydream dikisahkan melalui sudut pandang seorang penulis yang beranjak dari kebosanan di masa pandemi COVID-19. Melalui tayangan ini, sebuah pesan terselip bahwa pandemi seharusnya tidak mengurangi produktivitas masyarakat. Aktivitas tetap bisa dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan. Tim Liputan Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muda Garasi Dakwah dimanapun Anda berada? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah limpah keharibaan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in hingga pada kita insyaallah selaku umatnya yang beriman kepada ajarannya. Pemuda yang produktif ya insyaallah. Baik sobat muda sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah bahwasanya kali ini kita bisa hadir dalam acara perdana kajian Garasi Dakwah. Nah, dan pada kesempatan kali ini Garasi Dakwah mengangkat tema yang sangat menarik ya, yang tadi dalam video pengantarnya juga sudah ada sedikit kisi-kisinya ya, kaitannya dengan apa yang akan kita bahas bareng-bareng pada kesempatan malam hari ini. Dan tidak lain dan tidak bukan, temanya adalah pemuda harus tetap produktif meski pandemi. Alhamdulillah ya. Yakinlah insya Allah di sini semuanya pemuda ya. Baik, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya di akhir acara ini, nah makanya harus tetap dipantengin terus ya. Di akhir acara ini akan ada pengumuman tentang giveaway, nih ya, tentang giveaway dan juga door prize yang sudah kita informasikan sebelumnya, gitu ya, berkaitan dengan hadiah yang insya Allah kita akan berikan di kajian pemuda harus tetap produktif meski pandemi ini, alhamdulillah ya. Dan insya Allah kita akan bersama pembicara yang luar biasa ya, yakni Ustadz Dr. Denny Kodrat MPD, Masya Allah ya. Insya Allah beliau juga insya Allah sudah hadir pada kesempatan kali ini. Baik, mungkin kita langsung saja ke Ustadz Denny. Apakah Ustadz Denny Kodrat sudah bergabung bersama kita di sini?
Alhamdulillah ya sudah muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Kak Alhamdulillah. Yasin Sehat ya. Di gimana, sana sehat hujan Kak tidak? Yasin? Di sana Gimana hujan? Kak Yasin? Tadi mendung-mendung sedikit. Beberapa Iya, hari iya. kemarin hujan. Alhamdulillah. Iya, Cuacanya sejuk, nyaman iya, lah. iya. Baik, alhamdulillah. Nah, sobat muda sekalian, eh, mungkin karena pembicara juga sudah hadir ya, dan sudah siap untuk menghadirkan materi yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Maka dari itu langsung saja. Mungkin saya akan mengawali dari pertanyaan, apa yang dimaksud dengan pemuda produktif ataupun produktif itu yang akan kita bahas kali ini tuh apa sih gitu ya? Mungkin langsung aja Sad ya, Iya, iya, Tafadhol iya. Masykurah, ya. Baik, temanya kan luar biasa ini ya. Pemuda produktif meski masa pandemik begitu. Karena mungkin dalam gambaran kita dengan pandemik ini semua aktivitasnya di rumah menggunakan daring. Jadi biasanya kita tidak bisa lepas dari kasur ya, atau mungkin tempat tidur bantal, sehingga muncul istilah kaum rebahan gitu. Nah, saya ingin memaparkan dulu nih. Saya udah nyiapkan paparannya, mungkin bisa dibantu ditayangkan supaya lebih fokus. Ya, jadi kalau dari kata produktif ya, nah di bagian ini awal atau yang kedua. Jadi di bagian yang halaman keduanya bisa digeser, mencari gitu dari kata produktifnya sekat menghasilkan tuh gitu kata produktifnya itu. Tentunya produktif yang dimaksud di sini adalah aktivitas yang positif ya, segala sesuatu yang sifatnya positif begitu. Bisa itu bisa tentang menghasilkan produk yang tadi disampaikan di awal ya, seperti film pendek begitu, atau juga bisa menghasilkan aktivitas yang baik begitu ya, dengan berbagai macam keterbatasan kita. Nah, itu yang dimaksud dengan produktif. Tapi tentunya bukan berarti kondisi pandemi ini banyak orang yang sudahlah, toh guru juga jauh di sana begitu, atau kemudian tugasnya mungkin sudah berjubel sehingga akhirnya kita jadi terbebani dengan berbagai macam tugas-tugas dari sekolah atau dari kuliah. Nah, saya ingin sedikit lagi maju ke slide yang berikutnya. Nah, ini. Jadi kuncinya untuk bisa kita tahan dalam suasana yang jauh dari aktivitas di luar rumah, kan kalau misalnya kondisi normal kan kita ke kampus atau kita ke sekolah atau kita ke tempat kerja, langsung bertemu dengan guru atau dosen atau mungkin bos kita, otomatis ada beban yang berbeda bila kondisinya kita ada di rumah seperti sekarang ini begitu. Tapi ingat bahwa produktif tadi yang ingin saya sampaikan, yang tadi saya sampaikan, bahwa produktif itu adalah produk yang bisa kita dapatkan yang bermakna positif tentunya. Maka kita harus mengenali dulu ini waktu nih, bahwa kalau kita berleha-leha, seandainya kita larut dalam kondisi yang yang diam di rumah tadi, seperti yang di paparan awal, main game ya, atau mungkin sekarang banyak medsos-medsos yang lebih cenderung entah berfaedah ataukah tidak gitu ya, atau sebutannya unfaedah, aktivitas yang unfaedah begitu. Maka ingat bahwa waktu dia akan maju terus. Entah sehari, 2 hari, sebulan, setahun, 2 tahun gitu. Dan waktu itu tidak akan bisa diulang. Saat kita maju,
ke tahun 2021, maka 2020 tidak akan pernah berulang. Begitu seterusnya. Hingga tiba-tiba kita sadar usia kita yang tadi mungkin yang 17 tahun, tiba-tiba sekarang menjadi 20 tahun. Yang dulunya 20 tahun, mungkin sudah 25 tahun. Yang dulunya 25 tahun, sudah 40 tahun. Yang 40 tahun mungkin sudah 60 tahun. Dan ingat, waktu ini juga unik. Meskipun dia maju, ya maju terus ke angka-angka tertentu, namun sesungguhnya dia akan kembali pada Allah. Jadi maju untuk kembali kepada Allah, kepada pemiliknya, pemilik waktu itu. Nah, celakanya di saat kita tidak mengenali waktu, ya asik dengan kondisi sekarang, kan nggak ada yang apa. Saya yakin semua orang merasa kalau tidur itu nyaman ya, tidur gitu, rebahan ya, atau kemudian melamun ya. Tapi ingat bahwa nanti ada satu titik kita menyesal. Pasti menyesal. Ada satu titik kita merasa menyesal. Ya saya sendiri pun sebetulnya kalau mau jujur, kalau seandainya saya ditukar lagi ke usia 20 tahun, kayaknya suka gitu ya. Ke usia 17 tahun apalagi gitu, lebih suka lagi gitu. Tapi kan nggak bisa juga faktanya. Nah ini yang perlu kita betul-betul cermati terkait dengan waktu ini. Oleh karena itu Allah sendiri pun mengingatkan ya dalam kaitan dengan waktu, wal asr innal insana lafi khusr gitu. Sesungguhnya manusia ini semuanya rugi kecuali Allah kecualikan 4 aktivitas atau 4 orang dan 4 aktivitas. Yang pertama amanu ya, dia beriman begitu. Kemudian tidak hanya cukup beriman saja, karena iman itu, yakin itu harus dibuktikan. Makanya Allah pun menyebutkan wa amanu wa amilus sholihat, beramal soleh. Ada aktivitasnya. Lalu kemudian dari setiap aktivitas itu, maka Allah menyebutkan kembali dalam Al-Asr itu. Wa tawassaw bil haq, saling mengingatkan kepada kebaikan. Ya dakwah begitu, menyampaikan hal yang baik kepada setiap orang. Baik kepada diri kita sendiri maupun kepada setiap orang. Dan kemudian Allah menyebutkan dalam ayat tersebut wa tawassaw bil sabr, dan juga pada kesabaran, karena setiap 3 aktivitas ini pun pasti ada tantangannya, pasti ada ujiannya, dan ujian itu hanya bisa dilalui dengan kesabaran. Begitu. Coba slide yang berikutnya. Oke, slide berikutnya. Nah, terus pertanyaan berikutnya, gimana cara untuk produktif? Nah, saya ingin coba bahas satu persatu. Pertama, kita harus memiliki dulu prioritas, ya, atau visi begitu, atau visi. Visi itu cara pandang terhadap kegiatan kita. Jika seandainya sekarang di sini sahabat-sahabat sekalian berusia 17-18 tahun, masih duduk di SMA, harusnya sudah mulai ditentukan nih, tahun ke depan saya mau jadi apa. Begitu. Yang sekarang mungkin mahasiswa bisa menentukan, saya 5 tahun ke depan harus jadi apa nih. Itu prioritas. Itu visi. Dengan visi itu kita punya prioritas. Mana prioritas yang paling penting, paling urgent, dan itu yang harus kita lakukan, yang harus kita berdayakan gitu. Lalu kemudian muncul lagi, setelah dari prioritas itu muncul passionnya di mana, kita itu sukanya apa. Tentu di sini bukan berarti hobi atau kesukaan yang tanpa faedah, namun kesukaan yang bisa memberikan nilai tambah pada diri kita. Ya, misalnya ada yang suka baca, berarti bacanya tuh dari baca itu mungkin buat suatu produk tulisan. Dengan tulisan maka dia bisa posting di media sosial. Tapi tentunya tulisan yang memiliki nilai tambah, yang memiliki sesuatu gitu bagi kita ataupun juga bagi masyarakat. Ya. Lalu kemudian tadi supaya nggak terjebak dalam setiap aktivitas kita sehingga tidak produktif, maka buat susun jadwal harian. Kayak kita dulu waktu anak-anak SD. Misalnya hari ini kira-kira tugas apa yang akan saya lakukan. 1, 2, 3, 4, 5 dalam satu hari ini. Kira-kira mana yang prioritas dulu? Oh, yang nomor 5 itu harusnya nomor 1, ganti jadi nomor 1. Yang nomor 1 mungkin jadi nomor 3. Setiap harinya begitu. Kemudian kita checklist 1, 2, 3 sehingga saat hari berganti, di saat sore malam hari seperti hari ini, kita mengevaluasi dari 5 target kita, kira-kira berapa nih yang yang kita bisa lakukan. Ya, kalau misalnya 5-5-nya alhamdulillah. Kalau belum, kira-kira berarti target besok berarti harus full 5-5-nya. Itu termasuk susun jadwal ini pun bukan hanya berlaku bagi aktivitas belajar, tapi juga termasuk ibadah juga. Karena nonsen ya, nggak mungkin kalau kita sebut produktif itu bernilai, tapi kita tidak pernah meniatkan sebagai ibadah.
Misalnya gini, sudahkah di sini sahabat-sahabat sekalian menambah setiap ibadah itu? Misalnya kalau untuk sholat, saya yakin insya Allah ya udah pada sholat wajib ya. Seandainya masih ada yang bolong-bolong, maka buatlah susun juga. Wah, besok saya harus jangan bolong-bolong, harus full 5 waktu gitu untuk sholat. Kalau sudah rajin 5 kewajibannya, 5 sholat wajib itu, tambah lagi. Besok saya harus tambah lagi dengan sholat sunatnya. Yang minimal dari 5 itu tambah sholat sunat duhur gitu. Sebelum duhur atau setelah duhur. Terus begitu. Kalau sudah oke, sholat segala rupanya, tambah lagi infaknya. Tambah lagi doanya, tambah lagi zikirnya, tambah lagi baca Qur'annya. Terus begitu. Itu semua akan menambah tadi fokus hidup kita bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan meskipun di dalam rumah itu jelas-jelas produktif. Jadi kita mulai meminimalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bernilai. Jadi produktif itu menghasilkan produk, menghasilkan sesuatu, dan sesuatu itu positif. Dan positif itu akan lebih bernilai bila dia berkaitan dengan ibadah. Begitu. Oke, terakhir ada lagi nggak? Masih ada atau sampai di situ? Slide-nya. Baik, udah ya kayaknya. Itu barangkali Kak Yasin, beberapa poinnya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Baik, Masya Allah luar biasa Ustaz ya. Jadi memang di saat pandemi ini memang kita itu terpaksa untuk diam di rumah gitu Ustaz ya, untuk menghindari terinfeksi juga gitu, dan memang banyak sekali aktivitas-aktivitas yang unfaedah lah kalau misalkan anak muda zaman sekarang bilangnya gitu ya. Seperti itu. Dan memang sobat muda sekalian yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz Denny itu sangat penting sekali gitu ya, karena memang Allah sendiri berfirman gitu ya, dalam surat Al-Hasyr disebutkan bahwasanya kita tuh harus mempersiapkan hari esok gitu ya. Gimana Sad? Betul nggak Sad? Iya. Ingat bahwa kan begini, dalam konsep hidup kita sebagai Muslim ya, bahwa manusia itu kan tidak punya apa-apa sebetulnya. Manusia itu dititipkan sesuatu oleh Allah saat dia lahir. Dia dititipkan jasad, dititipkan nyawa, bahkan termasuk di dalamnya itu adalah waktu. Nah itu semua pasti akan diminta lagi pertanggungjawaban oleh Allah kepada kita. Coba bayangkan, misalnya bila tahun lalu bulan April ya kita harus diam di rumah, terus yang kita lakukan adalah tidur dan tidur, itu nggak terasa. Sekarang ini bulan Februari akhir, mungkin hampir 1 bulan lagi, itu sudah genap setahun gitu. Coba bayangkan kalau yang kita lakukan selama setahun ini hanyalah tidur dan tidur, tidak berbuat sesuatu apapun, betapa ruginya. Betapa ruginya. Seandainya kita hidup dikasih oleh Allah 60 tahun, ya, dan kemudian dari 60 tahun itu Allah cabut nyawa kita begitu di usia itu. Kalau dikurangi dengan tidur yang hanya 8 jam, mungkin kita hanya berapa? Seperempatnya saja mungkin memanfaatkan waktu. Dan seperempatnya itu kalau misalnya kita habiskan juga untuk perbuatan-perbuatan yang tidak ternilai, ya kita harusnya malu. Apa yang harus kita bawa dan pertanggungjawaban di depan Allah gitu. Nah, itu pola berpikir itulah yang seharusnya bagi kita semua sayang gitu ya. Sayang. Karena suatu saat kita pasti akan merasa rugi. Mungkin memang bagi yang baru usia belasan tahun, tenang saya masih muda. Betul. Tapi kalian akan menghadapi kondisi yang sama seperti saya sekarang gitu. Usianya. Ya, akan merasa aduh ya. Saya itu puluhan tahun kemarin saya habiskan untuk apa gitu. Nah, itu yang harus juga difikirkan dari sekarang. Nah, mudah-mudahan generasi pemuda yang bergabung di channel YouTube ini yang sedang menyimak tidak mengulangi kesalahan dari para senior-seniornya gitu. Malah harusnya makin berdaya. Kita malu loh kalau kita balik lagi ke generasi para sahabat dulu ya. Coba kita bandingkan dulu itu siapa anaknya Umar bin Khattab, putra yang laki-laki itu. Siapa namanya? Ibnu Umar ya. Ya. Ibnu Umar itu usia belum balik, dia sudah ingin menjadi panglima perang. Bayangkan. Bapak usia kurang dari 14 tahun. Dia sudah mengajukan diri untuk menjadi panglima perang. Berarti kalau di Indonesia selevel panglima tentara, panglima TNI, jenderal. Lalu Rasul tolak karena belum balik begitu. Sekarang 14 tahun kira-kira bisa tidak mengatur pasukan tentara yang luar biasa besar?
14 tahun gitu. Pasti kita akan bilang, pasti juga dia bisanya main medsos mungkin begitu ya, atau main game gitu. Itu menunjukkan betapa kualitas pemuda kita saat ini itu terdegradasi dibandingkan kualitas zaman-zaman dulu. Nah, harusnya kita segera tidak mengulangi kesalahan mungkin generasi yang lebih dekat dengan kita, supaya kita bisa mengejar ketertinggalan yang dulu pernah dimunculkan di zaman generasi para sahabat dulu gitu. Usia belasan tahun, tapi sudah jadi negarawan, produktif, karyanya luar biasa, termasuk mungkin membuat buku gitu. Membuat buku. Imam Syafi'i itu hafal Qur'annya di usia berapa? 7 tahun. Kemudian beliau juga menulis buku, aktif ya. Dan karyanya bisa kita simak sampai sekarang. Imam An-Nawawi juga sama. Oh, kita malu lah kalau kita mau buka-bukaan ya dengan generasi dulu. Padahal generasi dulu belum ada komputer, belum ada laptop, belum ada Google, belum ada segala macam. Belum ada apa lagi tuh, tempat menyimpan data yang terabyte belum ada. Semuanya tuh menggunakan ya fitrah dari Allah, otaknya dimaksimalkan. Pertanyaannya apakah kita sekarang bisa seperti zaman dulu? Saya yakin bisa. Kalau seandainya kita bisa tadi memiliki visi, memiliki cara pandang ke depan, kita tuh hidup mau apa sih? Nah, itu pertanyaan yang harus dijawab. Mau apa sih hidup itu? Kalaupun nanti meninggal misalnya besok lusa, kira-kira apa aktivitas apa yang bisa kita banggakan di hadapan pencipta kita? Nah, itu yang juga harus kita pikirkan begitu. Gitu Kang Yasin. Baik, Masya Allah, luar biasa, Ustaz. Bagi sobat muda Garasi Dakwah semua yang hadir di YouTube ya, bagi yang mau bertanya ya silakan. Kita akan pilih pertanyaan terbaik. Mungkin nanti di tim akan memilih pertanyaan terbaik untuk kita sampaikan di forum ini. Kemudian selanjutnya juga melalui WA juga boleh ya. Silahkan ke admin Garasi Dakwah ya, insya Allah nanti akan kita saring juga pertanyaannya gitu ya. Baik Ustaz, selanjutnya nih kan ini menarik sekali terkait dengan cara untuk berproduktif itu. Yang pertama itu kan poin pertama di sini menentukan prioritas ya. Nah, prioritas kayak gitu ya. Betul. Nah, yang mau saya tanyakan nih, ini sambil menunggu pertanyaan ya, insya Allah hadir dari viewers Garasi Dakwah sekalian. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana cara kita itu mengetahui ini tuh harus menjadi prioritas. Jadi ini tuh merupakan prioritas yang tepat gitu, yang harus kita taruh di nomor 1 gitu ya. Ini tuh nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan setelahnya gitu ya. Nah, apakah ada panduannya gitu, Ustaz? Nah, monggo, Ustaz. Ya. Kalau saya mengutip Stephen Covey ya, dalam satu buku judulnya Seven Habits, beliau mengungkapkan ada 4 hal yang bisa kita simpan sebagai prioritas yang paling pertama. Jadi dia mengatakan pilih aktivitas yang urgent and important. Jadi yang mendesak dan penting. Mendesak dan penting. Itu yang pertama berarti yang mendesak dan penting itu kalau kita kaitkan dengan hukum Islam atau dengan hukum wajib, sunat, mubah, makruh begitu ya, maka yang wajib itu yang dilakukan begitu. Misalnya nih sekarang masuk Isya, harus sholat, berarti harus sholat, itu penting berarti, urgent dan important. Apalagi kalau misalnya waktu maghrib ya, kita masuk waktu maghrib, beberapa menit lagi mau ke Isya, itu sudah harus ditinggalkan. Itu contohnya. Atau waktu Jumatan ya, azan sudah mulai, kitanya masih asik-asik main game, itu mah harus segera. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, si Covey menyebutkan aktivitas yang kita simpan yang kedua itu adalah aktivitas yang important but not urgent. Dia penting tapi nggak mendesak. Penting, jadi pentingnya itu misalnya gini, sekolah. Sekolah itu kan penting dan dia panjang gitu durasinya. Bisa dilakukan dari Senin sampai dengan Sabtu atau Jumat. Bahkan mungkin 20 tahun kita harus bersekolah kalau mau sampai di level sarjana ya, dari TK sampai sarjana gitu, atau mungkin sampai magister. Nah, itu penting karena tahu bahwa sekolah itu atau pendidikan itu merupakan modal dasar bagi manusia ya untuk mencari penghidupan gitu, atau skill-skill yang lain. Itu important. Atau misalnya dalam usia yang masih ABG sekarang nih, kan mungkin nggak akan langsung kerja ya, berarti mempersiapkan nih untuk masa depan. Kalau yang perempuan mungkin mempersiapkan gimana bisa masak, bisa mengurus anak,
dimulai dari sejak sekarang. Mengetahui, mulai baca-baca buku bagaimana mendidik anak begitu ya, rumah tangga dan segala macam. Itu masuk dalam level yang kedua gitu. Nah, level yang ketiga, yang keempatnya bisa saya sebut sebagai yang ketiganya yang urgent tapi tidak penting, ya. Artinya bisa kita nanti lah gitu. Mendesak tapi memang nggak penting, itu bisa nomor 3. Atau yang bagian terakhir, yang paling bawah, yang nggak penting dan yang tidak urgent gitu. Nah, misalnya gini, main game. Itu main game contohnya yang nggak penting, yang tidak urgent juga. Makanya kan saya juga tadi hampir kaget juga ya, ada sampai 12 juta untuk main game gitu. Pertanyaannya, memang kalau sudah hatam game Mobile Legend ya, Mobile Legend gitu, hatam misalnya sampai sekian level, terus mau jadi apa setelah itu? Apakah jadi sarjana Mobile Legend? Terus kalau jadi sarjana Mobile Legend, apakah itu bisa laku di pasar kerja gitu? Kan itu yang harus juga secara logis ya kita lihat. Tapi beda kan kalau misalnya dia hatam baca Quran, terus jadi hafiz, itu pasti berguna. Kadang ingat ya, kalau saya selalu mengatakan begini, kalau kita mengejar sesuatu yang value-nya lebih tinggi, ya pasti yang value-nya di bawah itu pasti akan ke bawah. Contoh sederhananya, kita beli kambing atau kita beli domba. Kira-kira kalau kita beli domba, kita dapat tali ikatnya nggak? Coba, kalau Kang Yasin beli domba, itu ada bonusnya nggak? Bonusnya kan talinya ya. Iya betul. Gitu. Tapi kalau kita balik, ya karena domba itu lebih tinggi value dari tali. Iya betul. Tapi kalau kita balik, Kang Yasin beli tali, kira-kira dapat dombanya enggak gitu? Kan nggak mungkin, nggak ada gitu. Makanya kalau ada sayembara beli beli berhadiah mobil gitu, itu kayaknya agak mustahil ya. Misalnya beli ciki dapat 100 juta, ya kayaknya agak mustahil juga gitu. Karena nggak mungkin secara secara logika. Nah, sekarang begini, kalau orang mengejar akhirat ya sebagai value yang tinggi, kira-kira dia dapat dunia nggak? Gitu. Yang dunia itu levelnya lebih rendah kan, value-nya itu dibanding akhirat. Maka pasti dia dapat dunia. Gitu. Tapi dibalik, kalau orang itu ngejar dunia, kira-kira pasti nggak dapat akhirat. Ya nggak pasti ya. Dan kebanyakan ya udah, karena memang dunia itu untuk tempat untuk kita tinggalkan. Kan gitu, rumusnya dunia, dia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dia. Karena dunia itu pasti berujung. Pasti berujung. Jadi makanya saya bilang, jangan terlena dengan kenyamanan yang semu di saat kita merasa masih muda. Saya mah tenang lah, masih belasan tahun, masih SMP kok gitu. Atau masih SMA kok gitu. Atau masih universitas kok. Ingat, itu semua ada ujungnya, ada akhirnya. Dan meskipun satu detik, dia terus bergerak maju gitu. Itu rumusnya waktu. Misalnya gini lah, contoh sederhananya. Misalnya Kang Yasin senang nulis status ya. Nulis status di media sosial. Satu hari satu kalimat gitu. Satu hari satu kalimat. Kalau udah 30 hari pasti 30 kalimat. Kalau udah 1 tahun itu pasti berapa tuh? 30 dikali 12, sekian ribu kalimat. Itu sudah jadi buku. Ya. Artinya setiap hal yang kecil di dunia ini pasti dia akan bertambah dan maju terus. Artinya di saat kita merasa muda, ingat muda itu sekarang. Dan waktu terus dan nggak bisa berhenti. Ada satu titik di mana akhirnya kita di usia-usia tertentu yang sangat kritis, yang bila kita tidak segera berpikir untuk apa hidup kita ini, ya rugi. Dan itulah mengapa harus produktif meskipun dalam kondisi apapun. Gitu. Nah, produktifnya dari sekarang, coba misalnya difikirkan kira-kira aktivitas apa yang bisa memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Misalnya Gerasi Dakwah membuat kegiatan seperti begini, kan bagus. Dia akan memberikan inspirasi bagi para generasi muda. Oh iya ya, tersadarkan tuh. Hidup saya ini untuk apa gitu. Itu pasti akan tersadarkan. Atau kemudian membuat status-status yang bisa mengajak pada berpikir gitu ya. Untuk mengajak supaya kita motivasi untuk berbuat hal yang lebih baik dan lebih baik gitu. Itu kan luar biasa. Nah, hal-hal yang seperti begitu nanti di ujung, di saat kita
meninggalkan dunia ini ada satu amal jariah yang insya Allah itu pasti bernilai tinggi. Makanya balik lagi kepada Stephen Covey, dia punya aturan yang kedua, dia bilang begini, the end dia bilang begin with the end in mind. Ya, dia bilang begitu. Awali dari akhirnya, awali dari tujuannya, gitu. Di dalam benak kita. Apa maksudnya? Dia bilang begini. Kalau kita misalnya ekstrimnya begini, kalau misalnya kita ingin disolati oleh ribuan orang, ya, atau bahkan mungkin oleh jutaan orang di saat kita wafat, itu kan berarti ujungnya ya, akhirnya ya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan saat ini? Begitu. Itu poin pentingnya. Seandainya nama kita ingin populer di hadapan penduduk langit, gitu, ya, di penduduk langit, kira-kira apa yang harus kita lakukan sekarang? Gitu. Itu kan yang paling hebat. Seorang Uwais Al-Qarni itu kan sosok yang sangat populer di atas langit, penduduk langit gitu. Meskipun di penduduk dunia nggak populer, tapi ternyata beliau populer di penduduk langit. Lalu kemudian salah seorang sahabat juga bertanya, kira-kira Uwais Al-Qarni ini memiliki rahasia apa ya gitu sehingga dia dianggap sebagai sosok yang sangat populer di para malaikat. Nah, kita pun juga bisa meniru itu. Kira-kira aktivitas apa, amalan rahasia apa yang kita bisa lakukan secara terus-menerus, rutin, menjadi bagian dari hidup kita, yang ini akan memberikan value lebih, nilai lebih bagi diri kita. Gitu. Misalnya, kalau kita lihat lagi sahabat, Abu Bakar As-Siddiq, amalan rahasianya misalnya dalam hal berinfak. Infak, sehingga ketika Rasulullah bertanya, kira-kira di pagi hari ini, di subuh ini, ada nggak yang sudah berinfak? Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab, amal rahasianya misalnya ngeronda keliling saat beliau jadi khalifah, berkeliling ke pelosok-pelosok, tapi tentunya tidak membawa kamera, tidak membawa wartawan ya. Jadi sembunyi-sembunyi gitu, berkeliling, dan ternyata itulah amal rahasianya. Bahkan Nabi Muhammad pun mencontohkan juga gitu. Beliau memiliki amal rahasia di tengah kesibukan beliau saat beliau di Madinah. Beliau sebagai Nabi Rasul, beliau pun juga sebagai kepala negara. Ternyata beliau masih menyempatkan diri untuk setiap pagi, setiap hari menyuapi seseorang Yahudi yang buta di pasar. Yang ketika dia suapi, si Yahudi itu terus-menerus gitu, mengata-ngatai Rasulullah SAW. Padahal yang menyuapinya itu Nabi Muhammad gitu. Nah, itu kan amal rahasia juga. Nah, kita pun juga sama. Coba pikirkan kira-kira apa yang menjadi amal rahasia kita yang produktif, yang itu bisa memberikan nilai lebih pada diri kita, dan itu mudah-mudahan menjadi amal jariah. Wah, kalau ini sudah terfikirkan oleh sahabat-sahabat yang usia 17 tahun, saya yakin 10 tahun ke depan atau mungkin 25 tahun ke depan, sahabat-sahabat akan menjadi seorang pemimpin. Nah, itu. Itu Kak Yasin. Baik, Sad. Alhamdulillah luar biasa seru sekali ya obrolan kita kali ini ya. Kalau ngomongin tentang sobat muda mah nggak ada habisnya lah apa namanya. Nah, di sini alhamdulillah sudah ada ini Sad pertanyaan nih. Oh iya, silakan. Dari Daiva Rakavirendra. Nah, di sini beliau bertanya, bagaimana Pak di tengah kondisi yang luar biasa bebas karena serba digital, ya, kita menyikapinya agar tetap bisa bertahan dengan nilai-nilai adab yang selalu kita pegang, terutama di lingkungan keluarga dan sekitar. Soalnya makin ke sini kita suka sering lupa bersyukur. Ini hal yang sederhana nih seperti itu. Silakan Ustaz. Iya, betul. Nah, itu sekarang tantangannya luar biasa. Di tengah kemudahan fasilitas, ternyata terselip sebuah tantangan ujian yang mungkin dulu tidak ditemukan ya. Ibaratnya sekarang itu dengan satu sentuhan tangan kita seolah-olah menentukan nih neraka surga gitu ya. Jadi surga neraka itu dibedakan hanya dengan sentuhan aja gitu. Ini luar biasa memang ujiannya gitu ya. Ujian kita di saat sekarang ini. Jadi termasuk juga tadi beberapa media sosial itu kan seringkali memunculkan gaya hidup atau berbagai macam hal yang membuat kita menjadi lupa untuk bersyukur ya, kemewahan, bahkan sekarang bisa jadi ikhlas itu juga mahal.
ikhlas itu mahal, bahagia yang otentik itu, yang orisinal itu juga susah. Karena bagaimana mau ikhlas dan bahagia? Kita lagi mau sholat tahajud, buat status dulu deh. Alhamdulillah ya Allah, sekarang bisa tahajud. Nah, aktivitasnya belum dilakukan, sombongnya sudah ada gitu, sudah dimulai gitu. Kan kayak gitu. Atau misalnya kita buat status jam 2:30 pagi dini hari gitu ya. Kan itu kalau kita tidak jago-jago menjaga keikhlasan, wah itu bisa kacau. Termasuk dalam hal bersyukur ya. Bisa jadi media yang kita lihat sekarang itu malah membawa pada julid gitu ya. Saya mah atau dia mah wajar we beunghar da uang nanti uang haram misalnya begitu kan itu jadi julid tanpa kita bisa membuktikan itu halal atau haram uang yang didapatnya itu. Nah, tadi pertanyaannya, terus bagaimana cara kita bersyukur? Ingat rumus yang Rasul pernah contohkan kepada kita. Kalau untuk urusan dunia, nah ini ya, kalau untuk urusan dunia, lihatnya ke bawah, gitu. Lihatnya ke bawah. Jadi kalau misalnya kalian ingin lihat, ingin stalking misalnya, atau tanpa sengaja gitu ngelihat, klik, terus kemudian muncul rekan kita atau selebritis yang memamerkan kemewahannya, ya sudah gitu gimana lagi kehidupan kita kan nggak seperti dia dan kita pun tidak bisa memastikan apakah dia itu bahagia atau tidak. Cuman rumusnya begini, kalau seseorang bahagia biasanya dia lupa untuk mengabadikan. Misal nih kalian dapat uang membeli sesuatu karena lapar terus kita makan. Biasanya kalau kita enjoy dengan aktivitas kita yang membuat kita bahagia, biasanya lupa untuk mengabadikan. Tahu-tahu ya lupa di foto, kayak gitu. Dan itu yang otentik sebetulnya. Itu satu. Yang kedua, kita harus jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena sudah tentu jelas berbeda rizkinya, berbeda nasibnya, berbeda latar belakang. Jangan pernah bandingkan itu. Tapi bandingkanlah diri kita yang sekarang dengan diri kita yang kemarin gitu. Jadi rumus membandingkan itu, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkanlah diri kita yang sekarang dengan diri kita yang kemarin. Itu yang harus kita bandingkan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di handphone, terus kita dapatkan beberapa hal yang tadi kemewahan, ingat kata Pak Denny, hidayatnya harus ke bawah. Jadi udah saya bersyukur aja apa yang saya miliki. Dan saya pun juga berbahagia ketika orang lain pun juga bahagia. Jadi kita syukuri juga gitu, teman kita berbahagia juga. Itu lebih hebat tuh. Kalau kita misalnya turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain itu luar biasa. Sekarang ini kan kita berbahagia atas kesedihan orang lain ya. Gitu. Yang muncul itu sekarang kan, oh iya tuh kan dia mah kerudung, ternyata dia nggak gitu-gitu amat kelakuannya, mending saya nggak pakai kerudung. Kan begitu kadang-kadang. Kita menjustifikasi kelemahan kita atas kekurangan orang lain, padahal nggak boleh begitu. Gitu. Itu yang harus juga kita lihat. Tapi untuk urusan akhirat, nah ini yang Rasul sampaikan, kita lihatnya yang ke atas. Kita lihatnya ke atas gitu. Misalnya kita harus malu ketika kita lihat ada anak kecil, terus dia ikut lomba hafiz Quran, ternyata dia bisa membacakan surat-surat juz amma, tapi kita nggak pernah tahu itu ada atau tidak gitu ya. Gitu. Misalnya An-Naba, nah kita udah hafal belum? Nah itu harus malu gitu. Jadi itu urusan akhirat, lihatnya ke atas. Kalau misalnya teman yang lain, dia sering berinfak, misalnya, yang kita lihat, ya dia sering berinfak nih, kita enggak, nah kita harus iri. Jadi rasa syukur itu bisa kita lakukan dengan melihat urusan dunia itu ke bawah, dan kita nggak perlu berkompetisi untuk urusan dunia, ya silahkan saja, toh setiap kita sudah punya sumur rizkinya masing-masing. Tapi untuk urusan akhirat yang tidak Allah jamin ya, kan urusan akhirat nggak dijamin ya, kita nggak tahu masuk surga atau neraka kan ya, gitu. Itu nggak dijamin. Jadi itu harus lihatnya ke atas, harus dikencengin tuh berbagai macam aktivitas itu. Dan tentunya sekarang ini kita harus banyaknya beristighfar gitu sekarang itu ya. Kita harus buat komunitas istighfar kalau sekarang. Karena semuanya Allah pasti akan minta pertanggungjawaban. Sementara akses terhadap segala sesuatunya itu sangat mudah gitu. Makanya saya sebut tadi, surga neraka kita tuh ya hanya dengan sentuhan jari itu bisa berpengaruh pada kehidupan kita. Begitu. Begitu. Siapa? Ade siapa? Ya mudah-mudahan bisa terjawab ya. Ya,
Luar biasa, Sad ya. Jadi gimana ya, manusia itu memang harus sering diingatkan ya, Sad ya. Jadi Betul. iya gitu. Sad, ada pertanyaan selanjutnya, Sad, yang masuk ke admin. Oke, Eh, enggak. Pertanyaan selanjutnya dari Siti Masrifah di Sumedang, ya. Oke. Izin bertanya, Ustaz. Semua orang diuji di masa pandemi dengan rasa malas. Tapi Iya, bagaimana betul. dengan orang yang bekerja dan ada aktivitas yang berfaedah, tapi tuntutan ekonomi di masa pandemi ini sehingga tujuan akhiratnya hilang. Jadi hanya fokus pada mencari Dunia. uangnya saja, gitu Oke. kan ya. Ya, ya, Pertanyaannya ya. dari segi apa yang harus dibenahi dari orang tersebut, gitu, Ustaz ya. Baik. Mungkin Nah, oke, oke, oke. Baik, ini Teh Siti. Eh, disitulah pentingnya menuntut ilmu itu. Ya, menuntut ilmu. Karena memang ini kaitannya dengan ilmu. Gitu, kaitannya dengan pengetahuan. Jadi sebetulnya beruntunglah Teh Siti yang mengetahui bahwa setiap kegiatan itu harus awal itu diniati dengan ibadah gitu. Makanya kan sebenarnya dalam kehidupan kita Rasul senantiasa mencontohkan kan dari mulai tidur kita Bismillahirrahmanirrahim wa amut doa. Jadi setiap kegiatan diakhiri dengan doa dan itu adalah ibadah sehingga 8 jam atau kurang kita tidur itu bernilai ibadah. Misalnya kita tidurnya tidur apa dugsek gitu ya sampai kemudian gempa pun nggak terdengar, nggak terasa, kemudian rumahnya rubuh gitu. Tapi ini amit-amit ya meninggal karena kita diajarkan oleh Rasul untuk berdoa sebelum tidur, apalagi kalau ditambah dengan berwudu dulu ya, kemudian atau sholat ditambah lagi sholat 2 rakaat atau sholat witir dulu ya, ada yang mencontohkannya 3 rakaat atau 1 rakaat itu sebelum tidur, atau membaca dulu misalnya Al-Mulk ya, Falak Binas, insya Allah itu meninggalnya dalam kondisi baik, itu husnul khotimah. Karena dia mengakhiri kondisi itu dengan ibadah dulu, dengan doa dulu. Begitupun ketika kita bangun. Rasul kan mencontohkan ada doa bangun tidur juga. Berarti diawali dengan menyebut nama Allah juga gitu. Kemudian dia keluar rumah, berdoa juga. Jadi sebetulnya seorang muslim itu tidak akan lepas dari setiap doa-doa tadi. Dan doa-doa itu sebetulnya merupakan bentuk kaitan dengan ibadah tadi. Nah sekarang pertanyaannya ada orang yang dia fokusnya kerja, 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 ekonominya ternyata tidak membaik, apalagi kondisi kayak begini, itu bagaimana? Ya menurut saya rugi. Rugi. Terus yang harus dibenahinya apa? Ya dikasih tahu sih, didakwahin gitu. Itu yang kita sebut dengan dakwah. Tapi Pak, masalahnya saya nggak punya ilmu dakwahnya. Ya berarti harus belajar juga. Makanya tadi, iman, amal itu harus berkait ya, iman dan amal. Amal ini nggak mungkin bisa produktif ya kalau dia tanpa ilmu. Makanya rumus berikutnya dalam Islam itu selain iman dan amal, amalnya pun juga harus berilmu. Oleh karenanya Rasul pun mewajibkan kepada kita untuk berilmu, untuk mencari ilmu. Thalabul ilmi fardhu ala kulli muslimin, kan begitu. Nah, oleh karena itu, nah ini salah satu jangan-jangan kalau saya suka berpikir jangan-jangan generasi dakwah ini sehingga nyampe ke Teh Siti ini jadi wadah juga nih untuk mencari ilmu di generasi dakwah gitu. Jadi menjadi salah satu subscriber ya. Jadi kalau ada acara-acara ikut terus. Nah, itu kan bagus tuh. Gitu. Ya sekarang kan mudah sebetulnya untuk mencari majelis ilmu, tempat-tempat berilmu. Cuman masalahnya mudah, tapi itu tadi setannya juga gede gitu. Oleh karena itu, beruntunglah mereka-mereka dan kita insya Allah dalamnya yang Allah mudahkan ya gerakan untuk ikut dalam setiap kegiatan-kegiatan yang itu bisa mendapatkan ilmu. Kalau misalnya saudara-saudara atau sobat-sobat bertanya, apakah saya ini juga belajar? Insya Allah saya juga belajar. Karena kalau bicara terus ya, jadi pemateri terus tanpa mendapatkan suplai ilmu, ya habis juga. Habis juga. Jadi pokoknya tidak mungkin kegiatan kita tuh tanpa harus mencari ilmu. Harus mencari ilmu. Itu yang paling penting. Bahkan kalau kita kembali ke zaman para sahabat, itu pun tidak pernah lepas gitu dari halkoh-halkoh, dari kajian-kajian, dari pengajian-pengajian, dari majelis-majelis gitu. Itu nggak pernah lepas dari itu. Terus mereka tuh, bahkan generasi tabiin ya, itu pun nggak lepas gitu dari kajian-kajian ilmu.
Nah, oleh karena itu sebetulnya seorang muslim itu bawaannya atau apa ya ininya bentukannya itu sebetulnya orang-orang yang berilmu, yang intelektual gitu. Karena emang didorong gitu oleh agamanya untuk itu. Sehingga bisa dibayangkan kalau ada seorang muslim yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu blank gitu ya, blank blank spot begitu atau kemudian dari mulai dia kecil sampai nanti dia tua dan meninggal tidak pernah bertambah hafalannya, ilmu pengetahuannya. Wah, ini jadi masalah gitu, masalah besar. Masalah besar. Mudah-mudahan kita terjauh dari itu semua ya. Begitu, Kang Yasin. Mudah-mudahan menjawab Ya, dari mudah-mudahan ya pertanyaan dari Teh Siti Teh bisa Siti. tercerahkan gitu ya, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Zat, ada satu lagi, Zat. Oke, enggak. Dari Muti, tinggal di Sumedang. Ini pertanyaannya adalah, adakah korelasi antara produktivitas dengan passion? Jika ada, mohon Produktivitas tips dan untuk passion ya. generasi muda agar bisa menemukan passion dan produktif sesuai dengan passionnya masing-masing. Terima kasih, Ustadz. Oke. Ya. Ya, passion itu kan sebetulnya minat. Jadi yang saya bilang itu minat. Kita minatnya apa? Kita atau hobi lah ya. Kita sebut lagi hobi gitu. Kita hobinya apa? Tapi jangan terjebak juga. Hobi itu sekarang identiknya dengan kesukaan, tapi akhirnya larinya jadi mainan. Jadi kesia-siaan. Dalam bahasa Quran disebutnya lahwun, permainan yang tanpa nilai. Jadi saya garis bawahi di sini, cari passion atau minat yang itu memiliki nilai tambah bagi diri kita. Misal, saya punya passion, saya pribadi ya, saya punya passion menulis. Sejak saya SMA dulu, itu saya suka menulis. Gitu, saya suka menulis. Nah, termasuk kalau nulis otomatis membaca. Baca cerita, baca apapun. Nah, itu passion saya. Ketika saya lulus SMA, masuk ke perguruan tinggi, ya sebagai sebagai calon pendidik pada waktu itu, ya saya juga lakukan menulis itu sebagai bagian dari passion hobi saya, ya sehingga bisa disebutkan ya saya merasa bahwa kalau ingin refreshing, kalau orang refreshing ada yang ke gunung, ya ada yang mungkin ke mall, ada yang belanja, saya refreshingnya dengan cara nulis gitu. Atau saya sebutkan kalau sekarang zikir saya itu ya nulis. Saya mau zikir berarti nulis. Gitu. Nah tinggal kalau dulu mungkin menulis cerita, menulis novel yang mungkin tidak ada sisi value-nya, maka saya sekarang arahkan ke arah yang lebih memotivasi lah gitu untuk mengubah pola pikir mindset supaya pembaca memiliki pola pikir yang bermanfaat ketika dia hidup dunia untuk nanti tujuan di akhirat. Itu karena tulis saya gini, ini contoh tulisan buku saya ini yang menjadi giveaway juga ya, The Power of Vision. Ini sengaja saya buat buku yang khusus membahas tentang vision. Kan di vision ini membahas pula tentang passion. Supaya apa? Supaya sukses dunia dan akhirat. Dunianya dapat, akhiratnya otomatis akhiratnya dapat, dunianya otomatis dapat. Nah, pertanyaannya, kalau saya nggak punya passion nulis, kira-kira bisa nggak? Ya bisa, tapi harus dipaksa. Nah, kadang-kadang ketika dipaksa dari luar, ada waktu sabar tadi. Kalau kitanya sabar, insya Allah kita akan tergerak. Tapi kalau kita nggak sabar, ya udah berhenti. Maka sebetulnya beruntung bagi sobat-sobat yang punya passion, yang passionnya itu produktifnya yang positif ya, kemudian itu sekaligus menjadi mata pencaharian. Nah, itu luar biasa. Misalnya ada passionnya public speaking. Misalnya minat di public speaking, berbicara di depan publik. Jadi MC dia suka. Jadi pembicara dia suka. Kalau ada lomba-lomba pidato dia ikut gitu karena dia suka. Nah, kemudian dia ikut atau aktif dalam misalnya remaja masjid atau masuk dalam sekolah Islam misalnya, dakwah misalnya. Terus kemudian dia menjadi dai, kerja misalnya di Kementerian Agama sebagai penyuluh agama. Wah, itu mah enak gitu. Dia bisa mengeluarkan passionnya, menyalurkan passionnya, sekaligus juga dia bisa mendapatkan penghasilan dari itu. Nah, itu yang idealnya seperti itu. Tapi kalaupun tidak ideal, ya usahakan aktivitas yang sesuai dengan minat kita. Tapi pastikan minatnya itu yang positif, ya.
Tapi kalau nyanyi gimana, Kang? Misalnya, Pak, kalau nyanyi, ya kalau nyanyinya mungkin bisa memberikan motivasi yang baik, ya bagus gitu. Atau fotografi gimana passionnya? Saya passion foto-foto ya bagus juga. Sekarang kan banyak juga ya memfoto kemudian ditulis capture-nya gitu. Seperti Instagramnya Garasi Dakwah kan begitu juga ya. Atau ya, saya juga sama menulis di Majelis Tausiah Cinta. Di Instagramnya juga begitu. Background-nya hasil dari foto, kemudian ditulis kata-kata yang memotivasi. Itu bisa. Dan itu biasanya lebih produktif. Nah, tapi tentunya ada yang bisa menjadi mata pencaharian, ada yang tidak. Nah, kalau misalnya tidak menjadi mata pencaharian, selama itu menjadi bagian yang bisa menghasilkan atau mendatangkan amal soleh, ya lakukan terus. Ya, karena itu bukan sia-sia, itu nggak sia-sia. Tapi kalau misalnya tidak bisa menghasilkan kalau misalnya menghasilkan penghasilan ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau itu hanya membuang-buang waktu, tidak ada sisi positifnya, misalnya tadi ya contohnya main game, passion itu tuh passionnya tidur gitu. Oh, siapa passionnya tidur Pak gitu ya. Atau rebahan gitu. Atau mager ya kalau sekali-sekali sih boleh. Tapi kalau seumur hidup kayak gitu kan aduh susah juga gimana gitu. Dan ingat tidur itu nanti kita akan alami loh gitu. Tidur yang panjang itu ya. Jadi jangan jadikan hobi lah ya tidur itu kecuali kalau memang capek banget gitu. Karena nanti itu kita akan tidurnya panjang gitu. Saat usia kita selesai itu tidurnya panjang gitu kan. Nanti dibangkitkan saat yaumil mahsyar. Makanya jangan jadikan sebagai passion. Tapi jadikanlah passion itu yang bisa menginspirasi ya rekan-rekan kita. Gitu, Kang Yasin. Ini mohon maaf nih bila saya terlalu kemana-mana nih. Masya Allah, luar biasa ya. Kalau ngomong-ngomongin passion saja, ini jawab singkat aja saja. Kalau passion Ustaz apa sih? Jawab Saya singkat. nulis, Nulis. passion saya nulis, termasuk juga aktivitas mengajar juga passion. Jadi menulis, sebetulnya interaksi, Ya. mengajar. Ya kebetulan profesi saya sebagai guru, ya sebagai dosen. Jadi alhamdulillah, makanya kalau sedang pusing, ya atau sedang sakit gitu, masuk ke kelas itu biasanya langsung ada casan gitu. Tapi kalau Iya. siswanya pika sebelen ya ya ya. Tapi saya selalu jadikan latihan sabar. Tapi sekarang ya mungkin seiring dengan usia, alhamdulillah sudah hampir berapa lah 10 tahun ini, ya kurang lebih 10 tahun ini saya udah nggak pernah marah-marah di kelas itu Masya Allah. untuk mengajar itu ya. Kalau dulu wah kadang-kadang suka marah, inginnya tuh bawaannya melahap setiap siswa gitu. Tapi Asal sekarang nggak alhamdulillah. percaya ya Ustaz dulu suka marah ya. Baik Ustaz. Alhamdulillah sudah 3 pertanyaan. Masih Dan ada ini lagi atau ada gimana lagi? Ustaz? Masih Sudah ada lagi atau oh, udah? Oke. eh, cukup saja gitu ya. Ustaz, tadi sudah ada 3 pertanyaan dan tiga penanya ini berkesempatan mendapatkan door prize ya. Alhamdulillah. Nah, door prize-nya akan diberikan kepada 2 ternyata gitu ya. 2 pertanyaan terbaik gitu Ustaz. Nah, di sini Ustadz kami minta untuk apa namanya menilai ya 2 pertanyaan terbaik nih dari 3 tadi yang nanti akan mendapatkan door prize yakni 50.000 ya, pulsa senilai 50.000 gitu ya. Untuk 2 itu. Untuk 2 itu. Gitu. Oke. Iya. Jadi 100 totalnya gitu Ustaz ya. 100. Baik, Ustaz. Baik. Pertanyaan terbaik pertama jatuh pada yang pertama. Tadi saya lupa ya. Jadi paling saya 1, 2, dan 3 aja ya supaya salah, khawatir saya salah nama. Ya, yang 2 terbaik terbaik pertama, 2 terbaik ya. Oke, berarti pertanyaan yang pertama gitu, dan pertanyaan yang kedua. Baik. Pertama yang kedua. Tapi yang ketiga juga bagus juga. Baik. Cuma ini karena jatahnya hanya 2 ya, 1 dan 2. Ya, luar biasa. Jadi pertanyaan yang pertama tadi yang tentang bersyukur ya saja. Dan juga pertanyaan yang kedua yang kaitannya dengan
kerja-kerja Profesi yang tadi kerja, ya. betul. Ya, Insya Allah. Baik, selamat kepada Daifa Raka yang tadi penanya pertama dan juga Siti Masrifah ya. Nah, nanti silakan hubungi admin Garasi Dakwah ya untuk mengambil hadiahnya. Baik, selamat ya untuk semuanya. Baik, para pemirsa Sobat Muda Garasi Dakwah, jangan lupa ya kami sampaikan untuk subscribe ya channel ini di Garasi Dakwah dan juga follow IG, Instagram kita dan juga Facebook. Facebook ada ya? Facebook ya, alhamdulillah gitu ya. Baik, Ustaz selanjutnya kita umumkan pemenang giveaway dulu, Ustaz. Oke, silakan. Ya, oke. Nah, di sini kita sudah dapat bocorannya dari panitia. Nah, baik. Nah, untuk hadiah giveaway, yang pertama adalah yang kelima dulu. Baik, pengumuman. Jadi yang kelima, pemenang giveaway yang kelima yang akan memenangkan pulsa all operator senilai 25.000 ya. Ini pemenang giveaway yang kelima jatuh kepada Ayah Fatih. Ini ya, Ayah Fatih, silakan menghubungi panitia ya. Itu pemenang giveaway yang kelima. Kemudian pemenang giveaway yang keempat yang akan memenangkan di sini pulsa all operator juga senilai 50.000 ya. Yang dimenangkan oleh di sini kita sebutnya Fulan gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk pemenang keempat tadi juga silakan hubungi panitia ya kaitannya dengan hadiah. Untuk pemenang giveaway yang ketiga yang akan memenangkan pulsa all operator senilai Rp100.000 jatuh pada di sini Novi ya, Masya Allah ya, silakan juga hubungi panitia ya. Selanjutnya untuk pemenang giveaway yang kedua ini luar biasa nih hadiahnya saat karena 2 buah buku eksklusif senilai 135.000 yang ditulis langsung oleh pembicara kali ini ya, siapa lagi kalau Ustadz Dr. Denny Kodrat MPD ya, insya Allah. Bukunya ada 2 di sini Ustadz dan pemenangnya adalah Aan Yuningsih ya, Masya Allah. Bukunya, tapi itu judulnya yang mana nih? Yang Aan, yang mana nih? Yang ini. Dua-duanya, Sad. Oh, dua-duanya. Oh. Ya, Masya Allah. Dua-duanya, kata panitianya dua-duanya gitu ya. Dibawa pulang langsung. Ditandatangani dulu, Tad? Enggak. Ya. Masih tersegel. Masih tersegel. Oke, baik. Kalau ingin tanda tangan bisa datang ke kampus aja ya. Ya. Untuk pemenang giveaway yang pertama, yakni pakaian muslim. Ini baju koko senilai 180.000 dari gamisfiras.id ininya sponsornya. Dan jatuh kepada Indah Yunika. Baik, itu ya. Itu dia 5 pemenang hadiah atau giveaway dari Garasi Dakwah. Mudah-mudahan giveaway tadi bermanfaat ya untuk para sobat muda sekalian. Insya Allah ya. Nah, selanjutnya saat itu semua pemudi semua kayaknya ya. Pemudanya belum muncul. Ya, pemuda, iya betul. Masya Allah. Sekali judulnya lagi lupa jadi pemudi nanti. Menghubungi panitia ya terkait dengan hadiah yang sudah tadi dimenangkan gitu ya. Ya, mudah-mudahan bukunya dibaca sehingga menjadi amal jariah untuk saya ya. Amin, mudah-mudahan. Iya, itu tadi ya, amal jariah, Masya Allah. Ya, sekali lagi jangan lupa hubungi admin Garasi Dakwah. Itu dia ya. Baik, Ustadz, kita sudah sampai pada penghujung acara. Ini alhamdulillah ya tidak terasa ya. Obrolan kita hangat ya, sangat hangat sekali pada malam hari ini walaupun dingin ya Ustadz ya. Baik, nah selanjutnya sebelum kita tutup mungkin kita dengarkan dulu ya closing statement
atau kesimpulan dari Ustadz Denny Kodrat MPDI. Silakan Ustadz. Ya. Jadi poin pentingnya bagi seorang muslim dalam kondisi apapun itu selalu mendatangkan berkah, ya, karunia. Kenapa? Karena di saat sesuatu itu sulit, ya, seperti sekarang, maka dia bersabar. Kita wajib bersabar. Dan ingat, bersabar itu bukan tanpa nilai. Dia merupakan nilai yang luar biasa besar. Berpahala di sisi Allah. Begitu juga seorang muslim di saat dia mendapatkan karunia, berkah, rezeki yang banyak, ya, kesuksesan-kesuksesan lain, maka Allah wajibkan kita untuk bersyukur. Bersyukur pun bukan tanpa nilai di sisi Allah. Dia bernilai, berpahala juga. Jadi sabar, syukur itu dua-duanya berpahala. Sehingga singkatnya bagi seorang muslim tidak ada waktu yang tidak bernilai. Oleh karena itu, marilah kita semuanya produktif mulai hari ini, insya Allah. Itu, Kang Yasin. Baik, ya luar biasa. Jadi, marilah mulai saat ini kita produktif, gitu ya, Masya Allah, luar biasa. Baik, Ustaz, jazakallah khairan katsira atas kesempatannya hadir di forum kami ya, di Garasi Dakwah. Mudah-mudahan Ustaz nanti juga bisa bergabung kembali, Ustaz ya, dengan Insya Allah. Amin. topik yang berbeda, yang lebih inspiratif lagi, insya Allah nanti ya. Mudah-mudahan Ustaz juga tetap sehat ya, sekeluarga. Amin. Kemudian jadi pahala jariah juga buat Ustaz ya, yang sudah berbagi ilmu bersama sobat muda Garasi Dakwah pada kesempatan malam hari ini. Baik, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, usai sudah ya, insya Allah perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya, ya gitu ya. Dan kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.